warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran kita kali ini mengenai sistem gerak pada manusia. Anak-anak, di kelas 7, salah satu ciri makhluk hidup adalah gerak. Apa itu gerak? Ayo, siapa yang masih ingat? Oke, gerak adalah berpindah tempat. Mengapa orang itu bergerak? Gerak pada manusia dimungkinkan karena adanya kerjasama antara tulang dan otot, di mana tulang berfungsi sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot berfungsi sebagai alat gerak aktif. Selanjutnya anak-anak, kita akan berbicara tentang rangka atau tulang. Berdasarkan letaknya, rangka dibagi menjadi dua, yaitu rangka dalam atau endoskeleton dan rangka luar atau exoskeleton. Rangka dalam biasanya dimiliki oleh makhluk hidup yang memiliki apa anak-anak? Tulang punggung atau bertulang punggung, vertebrata. Sedangkan exoskeleton kebanyakan dimiliki oleh hewan yang tidak bertulang belakang. Memang ada beberapa hewan yang bertulang belakang yang memiliki rangka luar. Ayo anak-anak, contohnya apa yo? Siapa yang masih ingat? Iya, bagus, yaitu kura-kura. Bagus sekali anak-anak. Oke, baik. Selanjutnya anak-anak, kalian perhatikan di sini ada tulang. Coba bayangkan, apa yang terjadi pada kalian, pada ibu bapak kalian, jika ibu bapak kalian tidak memiliki rangka? Apa yang terjadi anak-anak kira-kira? Apa anak-anak kira-kira yang terjadi pada kalian atau ibu bapak kalian ketika kalian tidak memiliki rangka? Ya, jawaban kalian sangat betul. Ibarat sebuah tenda tanpa rangka, maka tenda itu akan roboh. Begitu pula dengan tulang kita. Oke, selanjutnya apa itu fungsi tulang? Fungsi tulang adalah sebagai alat gerak pasif. Apa sih alat gerak pasif itu? Alat gerak pasif itu adalah kita bisa bergerak jika ada hal lain yang mendukung. Apa yang mendukung? Yaitu otot. Bagus. Nah, sebagai penopang tubuh, seperti yang saya katakan tadi, sebuah tenda tanpa adanya rangka tenda maka tidak bisa berdiri sendiri. Rumah tanpa tiang maka rumah tidak bisa berdiri. Tulang itu juga demikian. Manusia tanpa tulang tentunya akan apa? Tidak bisa berdiri tegak. Tulang juga bisa memberi bentuk tubuh. Nah, kalian bisa membedakan itu tangan, itu kaki, karena adanya tulang tangan yang berbeda dengan tulang kaki. Meskipun dari asalnya atau kita belajar tentang filogeninya itu hampir sama. Selanjutnya anak-anak, fungsi tulang adalah melindungi bagian tubuh yang lunak. Contohnya otak,
jantung, paru-paru, sumsum, ginjal, usus, dan lain-lain. Terus tempat pembuatan sel-sel darah. Di mana itu? Yaitu di sumsum tulang. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan berbicara tentang rangka manusia. Pertanyaannya di situ, terdiri dari apa saja rangka manusia? Tulang keras, tulang rawan, ikat sendi, atau ligamen. Kenapa rangka dimasukkan dalam golongan eksoskeleton? Karena letaknya yang ada di dalam tubuh. Apa perbedaan tulang rawan dengan tulang keras? Sebutkan pula contohnya. Ini anak-anak. Bagus. Kalian apakah lihat? Coba dipegang hidungnya. Bagaimana hidungmu? Apakah keras? Lunak. Apakah di dalam hidung tidak ada tulang? Ada. Itu adalah tulang rawan. Mengapa kok lentur? Karena masih banyak mengandung jaringan ikat. Itu anak-anak. Tulang rawan mengapa kok lentur? Jawabannya, tulang rawan banyak mengandung zat perekat dan sedikit zat kapur, sehingga bersifat lentur dan liat dan tidak memiliki saluran Harvest. Contoh tulang rawan pada tulang embrio, cuping hidung, daun telinga, dan persendian tulang. Mungkin kalian bisa mengingat-ingat ketika kalian memakan ceker ayam. Gimana rasanya? Betul, kriuk-kriuk. Nah, sekarang tulang keras. Tulang keras seperti namanya, tulang itu keras, sehingga kalau kita benturkan akan berbunyi tok gitu. Coba kita benturkan ya. Nah, berbunyi anak-anak, dengarkan? Oke, silakan dipraktekkan anak-anak. Balik tangan kalian yang ada tulangnya, benturkan sesama tulang ya. Bagus. Sakit? Iya tentu sakit. Kenapa kok sakit? Nah, dilihat kamu, jawabannya adalah karena mengandung banyak zat kapur atau kalsium karbonat dan kalsium fosfat. Di mana biasanya terdapat tulang keras? Ya, tulang keras biasa terjadi atau terdapat di orang dewasa. Dan juga anak-anak, tulang keras ini terdapat pada hampir seluruh bagian tubuh manusia kecuali apa tadi? Cuping hidung dan daun telinga. Coba kalian pukul lutut kalian. Sakit? Sakit. Coba kalian pukul hidung kalian. Ya, cuping hidung tidak sakit. Ya anak-anak, itu dikarenakan tulangnya masih tulang rawan. Nah, ini adalah penampakan dari tulang keras. Kalian perhatikan di situ seperti banyak sekali saluran-saluran. Nah, kira-kira apa anak-anak? Yuk kita belajar. Apa saja nama saluran-saluran ini? Nah, nih kalian lihat. Ya, ternyata di dalam tulang yang keras itu kita bisa menemukan adanya apa anak-anak? Pembuluh darah. Ini pembuluh darahnya hitam ya. Kemudian ada kanal pusat. Kanal itu apa? Ada kanal pusat. Apa kanal itu? Kanal itu adalah saluran. Kalian ingat ada kanal. Kemudian ada osteosit dengan lakuna. Nah, ini lakunanya. Terus ada kanali uli. Terus anak-anak, kalau
kita lihat secara gamblang di sini, ini ada yang satu namanya saluran Harvest. Saluran Harvest ini tidak dimiliki oleh tulang rawan, hanya dimiliki oleh tulang keras. Ini anak-anak, kalian perhatikan. Ada, kalau ini kan hitam semua. Kalau ini kalian perhatikan ada yang berwarna merah. Lah, merah ini adalah pembuluh-pembuluh darah. Kita bisa ini, nah ini saluran ada seperti ini, saraf-saraf, ini yang dinamakan dengan kanalikuli. Oke, selanjutnya anak-anak, kita belajar lagi tentang macam-macam tulang berdasarkan bentuknya. Ayo anak-anak, siapa yang sudah baca buku? Ya, bagus sekali. Macam-macam tulang. Tulang itu ada yang dimakan dengan tulang pipa. Kenapa disebut tulang pipa? Ya, tulang pipa. Tahu pipa? Ya, paralon. Paralon bentuknya apa? Bulat, panjang. Tengahnya bolong atau berlubang. Jadi kenapa disebut tulang pipa? Karena mirip pipa. Tulang itu bentuknya panjang, tengahnya bolong. Ya anak-anak, masih ingat? Kira-kira di mana ya? Mana bagian tubuh kalian yang tulangnya panjang dan tuh. Ya, bagus. Di sana ada tulang lengan atas. Ada tulang hasta. Ada tulang pengupil. Ada tulang kering. Tulang betis. Tulang telapak tangan. Tulang ruas jari kaki. Ruas jari tangan dan tulang selangkah. Bentuk tulang yang kedua adalah tulang pipih. Pipih berarti apa? Tipis. Tulang tipis atau ini kita kerennya tulang pipih. Mudah mengingatnya adalah tulang tipis. Kalian bisa lihat pada tulang dada, tulang rusuk, tulang belikat, tulang tengkorak, tulang panggul, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Yang ketiga anak-anak. Ya. Yang ketiga, bentuk tulang adalah tulang pendek. Tulang pendek bentuknya kecil-kecil, ya. Itu ada pada tulang pergelangan tangan, tulang tempurung lutut, tulang ruas-ruas tulang belakang, tulang pergelangan kaki. Nah, ini adalah contoh dari apa tadi? Tulang pendek. Nah, ini gambarnya anak-anak ya. Kalian lihat. Ini ya, ini adalah tulang pipi. Ini tulang pipa. Ini adalah tulang pendek. Pinter. Oke. Tersusun dari apa sih rangka itu? Rangka tersusun atas tulang-tulang badan dan tulang-tulang anggota badan. Tulang badan itu apa? Tulang badan itu ada di rongga dada. Terus apa lagi? Tulang tengkorak, tulang gelang bahu, ada gulang panggul. Baik, kita lanjutkan dulu pada tulang dada. Kalian perhatikan anak-anak tulang dada di sini. Yang melingkar ini adalah dinamakan tulang rusuk. Ini dinamakan dengan tulang dada. Ya, kalian perhatikan rusuk sini. Rusuk ada yang menempel pada tulang dada dan ada yang menempel pada tulang rusuk dan ada yang tidak menempel. Yang menempel pada tulang dada dinamakan dengan rusuk sejati. Ya. Sedangkan yang
menempel pada tulang rusuk lainnya seperti ini. Ini adalah tulang rusuk palsu. Sedangkan yang tidak menempel pada tulang rusuk lainnya maupun tulang dada disebut dengan tulang rusuk melayang. Kalau kalian perhatikan tulang dada anak-anak sekilas hanya seperti itu, maka tulang dada itu kita bagi menjadi 3 bagian. Kalian perhatikan di sini ada bagian A, ada bagian B, ada bagian C. Apa nama-namanya? Oke, bagus. Apa namanya anak-anak? Yang C namanya tulang taju pedang. Ini tulang dada, ini tulang hulu. Oke, selanjutnya kita belajar pada tulang anggota badan. Ini contohnya adalah tulang apa yo? Tangan. Bagus. Oke, tulang anggota badan kalian perhatikan dari A. A ini adalah tulang lengan atas. Kemudian yang B ini adalah tulang hasta. Sedangkan yang lurus dengan ibu jari dinamakan dengan tulang pengupil. Di sini ditunjukkan oleh huruf C. Yang F ini adalah tulang pendek, yaitu apa? Tulang pergelangan tangan. Yang G tulang telapak tangan, sedangkan yang H adalah tulang jari-jari tangan. Sampai di sini anak-anak bisa mengetahui. Oke, kita lanjut anak-anak. Nah, ini masih juga tulang anggota badan bagian bawah. Kalian perhatikan di sini ada A sampai C. A ini adalah tulang usus. Ya. Tulang usus. Yang B di sini ya. Ini adalah tulang ekor. Yang C tulang duduk. Ini adalah tulang paha, tulang tempurung lutut. Kemudian F adalah tulang kering. G ini kalian perhatikan yang saya warnai adalah tulang betis. I tulang tulang telapak kaki. H tulang pergelangan kaki, sedangkan yang J adalah tulang jari-jari kaki. Kita lihat ini tulang tengkorak anak-anak. Bentuknya apa tadi tulang tengkorak? Bagus. Tulang tengkorak bentuknya pipi. Kalian perhatikan di sini tulang tengkorak ada ini tulang dahi. Ya. Tulang dahi. Nah, ini tulang hidung. Tulang air mata. Ya, tulang pelipis. Tulang baji. Ya, tulang pipi. Tulang mana ini? Ada tulang rahang. Ini adalah tulang gigi. Siapa lagi? Belakang ada tulang tengkorak belakang. Ini rahang atas. Sedangkan yang bawah juga namanya rahang bawah. Oke. Ini tulang belakang. Tulang belakang ini menyongkong anak-anak. Nah, ini bagian paling atas menyongkong leher. Sedangkan yang tengah ini menyongkong daerah dada. Ini menyongkong daerah perut.
Ini adalah menyongkong daerah anak pinggul pada tulang ekor. Persendian. Persendian adalah gabungan dua tulang, tempat pertemuan dua tulang. Namanya sendi. Berdasarkan geraknya sendi kita bagi menjadi beberapa bagian. Ada namanya sendi putar karena dia gerakannya satu arah, yaitu memutar, atau biasa dikatakan ya memutar. Ada pada tulang atlas dengan tulang belakang. Terus kemudian di sini ada yang kedua, ada dua, namanya sendi ensel. Sendi ensel ini hanya satu arah, ya, membuka dan menutup saja, seperti pada siku, pada lutut sendi ensel. Ada namanya sendi geser di sini. Apa ini anak-anak? Bagus, ini adalah tempatnya ruas tulang belakang. Dia memiliki sendi namanya sendi geser. Terus di sini ada satu, di sini, di sini. Antara paha dengan gelang panggul. Nah, kalau kalian lihat gambarnya ini bisa bergerak ke segala arah, namanya sendi apa nak? Peluru. Kalau kita lihat, perhatikan di sini. Nah, ini anak-anak. Berbagai macam sendi bisa kamu lihat, ada sendi ensel, ada sendi mati di sini, ya. Ada sendi peluru, ada sendi geser. Di situ. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu tentang sendi, tentang rangka. Kita akan ketemu lagi nanti ya. Kita akan langsung membahas kelainan-kelainan dari rangka. Kelainan pada rangka. Yang pertama di situ kalian lihat ada anak kakinya berbentuk O. Ya. Berbentuk O. Ini dinamakan dengan rickettsia. Terjadi karena kekurangan vitamin D. Makanya anak-anak, kalian harus banyak berjemur ya, supaya vitamin D kalian bagus. Kelainan berikutnya adalah osteoporosis. Osteoporosis itu adalah pengapuran bahasa orang sini, atau tulang keropos. Mengapa mereka keropos? Dikarenakan kekurangan mineral. Mineral apa? Fosfor. Dan apa anak-anak? Kalsium. Apa sumber kalsium? Jika seseorang mengalami osteoporosis, maka anak-anak tulangnya akan mudah sekali patah. Kelainan tulang berikutnya adalah artritis, penyakit sendi. Penyakit ini karena apa anak-anak? Tulang rawan pada sendi rusak, menyebabkan kaki sakit dan akan mengalami bengkok. Terus kemudian lordosis. Ini kelainan akibat kesalahan dari posisi duduk anak-anak. Kalau lordosis, lor panjang. Ya, sehingga apa? Melengkung ke belakang. Ya, dengan melengkungnya tulang belakang yang berkelebihan ke arah depan di bagian pinggang, sehingga bahasa Jawa ndengkek. Ada kyphosis, kebalikan dari lordosis, yaitu melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang.
Kelainan berikutnya adalah kyphosis, merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang. Sehingga bentuknya apa anak-anak? Bungkuk atau sangguk. Ketiga, skoliosis. Ini anak-anak akibat kalian kalau nulis meluker sehingga tulang kalian membentuk huruf S. Nah, ini kamu lihat, perhatikan gambar ini ya. Sini sangat jelas ada kyphosis, melengkung ke belakang sehingga melengkung ke depan. Ini ya. Skoliosis membentuk huruf S. Sedangkan lordosis anak ini dengkek ya. Kalian perhatikan. Demikian anak-anak pembahasan kita tentang tulang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Jangan lupa ya, klik like, subscribe, dan loncengnya supaya kalian selalu bisa mengikuti video-video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa.